Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pada kesempatan yang lalu kita telah melihat bagaimana orang-orang soleh memberikan contoh kepada kita, di mana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan sebelum Ramadan agar dipertemukan dengan Ramadan, serta 6 bulan setelahnya agar setiap amalan yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan yang lalu pula kita mengetahui bahwa mintanya kita kepada Allah, bermunajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bentuk perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu dinilai sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pada hakikatnya jika memang ini dinilai sebagai bentuk ibadah, maka kita harus tahu bahwa adanya kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ibadah adalah segala hal yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mau itu perkataan ataupun perbuatan, baik itu ibadah yang bernilai batin ataupun yang zahir. Dan berdoanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebuah ucapan ibadah yang berbentuk ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala selain berzikir kepada Allah. Makna yang lainnya pula tentang ibadah adalah bagaimana kita tunduk serta menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku juga ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba mempunyai sebuah hajat ataupun keinginan, tampakkan, kita wajib menampakkan bahwasanya diri kita adalah makhluk yang lemah. Menampakkan diri kita adalah termasuk di antara hamba-hamba yang fakir, yang tidak dapat mendatangkan manfaat bagi diri kita sendiri ataupun mendatangkan madarat ataupun menolak madarat yang akan datang kepada diri kita. Ketika kita menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mampu untuk melakukan apapun. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana fa'alun lima yurid, Allah itu mengerjakan apa yang Ia inginkan. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki ya akan terjadi. Maka
ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hinakan diri kita di hadapan Allah. Tunjukkan bahwasanya kita adalah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin, sekali lagi keyakinan kita itu akan diuji. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan setiap permohonan hambanya. Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Kalau kita mau membayangkan semenjak langit dan bumi ini diciptakan, alam semesta ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak permohonan kepada Allah, berapa banyak doa yang dipanjatkan oleh makhluk-makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, sedangkan kita adalah yang fakir dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baqin." Apa saja yang kita punya dari kalangan manusia, maka sesungguhnya itu pada suatu saat akan habis, akan hilang. Harta kita yang kita tumpuk, jika tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit demi sedikit itu pun akan habis. Dan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Wa ma 'indallahi baqin. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan tetap kekal dan abadi. Dalam hadisnya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaminullah mala'a la yaghiduha saha'ul laili wan nahar. Tangan kanan Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan segala macam hal. La yaghiduha saha'ul laili wan nahar, tidak akan membuat repot Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita garis bawahi. Tidak akan pernah membuat repot Allah Subhanahu wa taala siapapun di antara kita yang minta. Baik kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ataupun di pagi hari. Misal ternyata 24 jam, berapa banyak orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan pernah membuat Allah Subhanahu wa taala itu repot untuk mengabulkan setiap permohonan hambanya. Dan ini adalah akidah kita sebagai umat Islam. Lalu lanjutannya sabda beliau adalah, ara'aitum, coba kalian bayangkan, ma anfaqa mudh khalaqas samaa'a wal ard, berapa banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya semenjak alam semesta ini dibuat, semenjak alam semesta ini diciptakan. Sangat banyak. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminih. Itu sedikit pun tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah merepotkan Allah apapun permintaan kita. Mau kita minta selama 24 jam kepada Allah Subhanahu wa taala urusan dunia, urusan akhirat, maka itu sama sekali tidak akan pernah merepotkan Allah dan tidak akan pernah berkurang kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nama Al-Ghani, yang maha kaya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking kayanya Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala itu paling suka
untuk melimpahkan rahmatnya kepada hambanya, ingin memberikan segala macam anugerah kepada setiap hambanya yang meminta. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senang sekali ketika melihat seorang hamba itu menundukkan dirinya di hadapan Allah, menghambakan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu. Karena kita ulangi bahwasanya orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah dinilai sebagai bentuk ibadah. Dan ancamannya apa? Kalau ia tidak mau beribadah, ia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di pertemuan yang lalu, sayadkhuluna jahannam dakhirin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini akan masuk neraka jahanam dengan cara yang paling hina. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadisnya, man lam yas'alillah yaghdab alaihi, siapapun yang tidak pernah mau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan murka kepadanya. Ya. Ancamannya jelas, gak mau minta masuk neraka atau dapat murka, tinggal milih. Ya. Kita tinggal diberikan pilihan, mau masuk surga silahkan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau masuk neraka ya tinggalkan, tidak usah minta kepada Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah setiap permintaan kita itu akan dikabulkan oleh Allah atau tidak? Ya. Kalau kita ingin, pasti pengennya apa? Setiap apa yang kita minta kepada Allah, hajat kita, mau urusan dunia, mau urusan akhirat, ya, mau bahkan misalkan kita ngelis hal-hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Loh, cara pengabulannya gimana? Karena mungkin banyak di antara kita, kok saya sudah minta kok Ustaz, gitu. Saya sudah minta, sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, ternyata tidak dikabuli. Nah, sekarang kita melihat apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang hal tersebut, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ma min muslim yad'u bida'watin, siapapun di antara kita umat muslim, kita yang beragama Islam, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah doa, laisa fiha ithmun wala qati'ati rahim, tidak ada unsur di dalam doa yang ia panjatkan unsur dosa, tidak pula memotong tali silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda thalas, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaannya dengan salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama, imma ayyu'ajjila lahu da'watuh, Allah akan langsung berikan secara cash kontan, minta apa langsung Allah kasih. Ya, tapi kalau mintanya surga gimana Pak? Mati dulu. Ya, mati dulu dihisab baru masuk surga. Enggak langsung soal ya Allah saya minta surga, tuh yang ngilang langsung masuk surga. Langsung diberikan secara cash. Yang pertama, sering pasti kita sering alami. Yang kedua, wa imma ayyudakhira lahu fil akhirah, dan mungkin doa yang kita panjatkan itu akan menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Kapan diberikannya? Ya nanti ketika kita masuk ke dalam surganya Allah. Banyak kan permintaan kita, kapan kita mulai minta kepada Allah? Dari semenjak kita kecil, dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pas lagi masih kecil mintanya apa? Mainan, dapat uang saku yang banyak. Mungkin itu tidak dikabulkan, tapi ini menjadi apa? Tabungan kita di
akhirat. Dan yang ketiga yang sering terjadi kepada kita adalah wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlaha. Cara pengabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa kita yang ketiga adalah kita sering terhindar dari keburukan yang semisal dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya adalah setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal caranya saja yang berbeda. Wallahu taala a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.